Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dan Bapak Guru, teman-teman sekalian, dan para hadirin yang menyimak video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Habibah, siswa SMPN 2 Jorong, kelas 9C. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berpidato pentingnya belajar dan motivasi agar dapat giat belajar. Apa sih pentingnya belajar? Apakah cuma untuk nilai rapot di sekolah? Nah, tidak. Belajar itu tidak hanya untuk nilai rapot akademik di sekolah. Tetapi belajar juga dapat meningkatkan kualitas di dalam diri kita sendiri. Belajar merupakan sebuah kebutuhan bagi seseorang. Tanpa belajar, seseorang tidak akan mampu melakukan hal yang berguna, baik untuk masa depan, baik untuk orang lain, maupun untuk dirinya sendiri. Nah, di sini kita tahu bahwa belajar itu adalah hal yang penting. Setelah kita belajar, apa sih yang dapat kita raih? Nah, nanti apa ya manfaat dari belajar? Manfaatnya ialah untuk menambah wawasan agar kita menjadi pandai. Dengan belajar kita akan menambah banyak pengetahuan yang kita tidak tahu nih menjadi tahu. Belajar kita juga bisa menambah skill kita sendiri. Misalnya kalian tuh berbakat pada bidang matematika atau pada bidang musik, kalian harus belajar kan, buat menambah skill kita bisa lebih meningkat, menambah itu. Dengan belajar kita juga bisa meraih cita-cita, misalkan jadi dokter, jadi polisi, atau jadi desainer. Tetapi untuk mencapai itu semua kita memerlukan proses yang panjang dan juga tidak tentu mudah. Banyak sekali halangannya, contohnya seperti malas belajar atau menyepelekan tugas-tugas yang misalnya ada di classroom gitu. Nah, dengan malas belajar itu kita bisa atasi dengan motivasi yang kuat. Gimana ya cara nentuin motivasi yang kuat itu? Ya, buat aku sendiri sih, motivasi yang kuat adalah motivasi dari dalam, dari diri kita sendiri. Misalkan kalian itu lihat di TV atau lihat di sosmed gitu, lihat orang pakai seragam polisi atau lihat orang pakai seragam pilot gitu. Wah, aku nanti besar mau jadi pilot atau jadi polisi. Kan kalian harus belajar biar bisa menjadi polisi atau jadi pilot. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Motivasi memang paling gitu karena lahir dari dalam diri seseorang. Sekuat apapun orang lain mendorongmu, namun jika dirimu tidak mau bergerak itu sia-sia. Misalkan kalian tuh belajar bahasa Inggris atau les bahasa Inggris sama teman kalian. Teman kalian tuh punya motivasi, wah aku nanti besar mau bekerja di luar negeri gitu. Nah, kan dia punya motivasi agar dia itu bekerja di luar negeri, sukses di luar negeri. Dia harus bisa belajar bahasa asing. Tapi kalau kalian nggak punya motivasi, kalian akan sia-sia. Kayak nggak ada jalan hidup kayak gitu. Nah, jadi kalian tuh cuma itu doang. Teman kalian sudah mahir berbahasa asing, tapi kalian cuma itu doang. Cuma good morning, good afternoon, good evening, kayak itu doang. Baiklah, kita tahu bahwa belajar itu penting. Jadi kita harus belajar. Tapi sekolah itu belum tentu kita sukses. Yang sukses itu apa? Ya buat belajar. Kita belajar biar jadi sukses. Kan banyak tuh pengusaha yang di luar sana yang nggak sekolah. Ini sekolah tapi dia tuh giat belajar, jadi dia tuh bisa sukses seperti sekarang. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Nur Jasmin dari kelas 9C. Yang terhormat Bapak, Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya banggakan Ibu, Bapak, Guru, dan teman-teman saya yang ada di sekolah.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang hadir di tempat ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan terang. Teman-teman saya semua, belajar itu merupakan sebuah kewajiban bagi seseorang. Tanpa melakukan belajar, seseorang tak akan pernah mampu melakukan sesuatu hal yang berguna baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Oleh karena itu, dengan belajar kita akan memiliki pengalaman yang baru. Yang dulunya kita tidak bisa dengan apa itu belajar, kita akan menjadi bisa. Oleh sebab itu, belajar dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan di dalam kepribadian diri seseorang. Dan perubahan itu dapat terlihat dari tingkah lakunya, cara bicaranya, pikirannya, dan lain sebagainya. Belajar sendiri pun tidak harus dengan cara membaca setumpuk buku mata pelajaran, tapi belajar itu dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja, kapanpun kita mau. Dengan pengalaman yang kita miliki akan mampu belajar dan dapat membedakan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Buang jauh-jauh keraguan dalam diri kita. Beranilah untuk mencoba sebagai awal yang baik, walaupun kita sebelumnya belum bisa. Percaya bahwa kita mampu untuk menghadapi semua atau sesuatu yang kita anggap itu sulit. Dan semoga saya dan kalian nantinya akan menjadi generasi penerus yang terdidik yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Teman-teman dan Bapak Ibu guru yang saya sayangi, mungkin sedikit itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada perkataan yang salah dan tidak berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Sapitri, kelas 9C. Saya akan membacakan pidato kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu guru beserta jajaran staf. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpah dan rahmatnya kita semua dapat berada di sini mengikuti upacara bendera. Di pagi yang cerah ini saya akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya belajar bagi semua orang. Belajar tidak hanya dilakukan oleh pelajar saja, melainkan pada usia dewasa, bahkan orang tua haruslah tetap menuntut ilmu. Tetapi yang dimaksud ilmu di sini adalah tidak hanya ilmu pelajaran sekolah, tapi tentang ilmu apa saja, contohnya ilmu memasak, ilmu memancing, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena dengan ilmu, semua aktivitas apapun bisa dilakukan dengan belajar tanpa adanya kesalahan. Jadi apabila seseorang ingin melakukan sesuatu apapun itu jenisnya, haruslah mengetahui ilmunya dulu agar bisa mengerjakannya dengan benar. Sebagai seorang siswa, hal yang wajib dilakukan adalah rajin belajar. Janganlah sia-siakan waktu teman-teman. Janganlah sia-siakan untuk bermalas-malasan, karena itu semua akan mengakibatkan dampak buruk bagi kita semua, yaitu mendapatkan nilai yang jelek dan pastinya akan ada penyesalan di akhir. Masih banyak sekali teman-teman seumuran kita di luar sana yang tidak bisa bersekolah karena faktor biaya. Jadi bagi kita semua yang bisa belajar di sekolah, janganlah disia-siakan. Jangan sampai kita mengecewakan orang tua kita karena malas belajar. Jadilah anak yang bisa membanggakan orang tua dengan belajar sungguh-sungguh dan membawa nama harum orang tua. Jadi bagaimana caranya agar kita selalu rajin belajar? Buatlah jadwal yang bisa membantu membagi waktu teman-teman untuk belajar, bermain. Jadi dengan begini teman-teman bisa belajar setiap hari. Yang kedua,
yaitu dengan tujuan yang hendak ingin dicapai. Sebagai orang, siswa pastinya memiliki tujuan dari proses belajar yaitu yang ditekuni selama ini. Jadi teman-teman haruslah bersungguh-sungguh belajar supaya tujuannya bisa cepat tercapai. Yang ketiga, carilah motivasi untuk belajar. Dengan mencari motivasi belajar bisa meningkatkan keinginan kita untuk belajar. Carilah beberapa video motivasi atau meminta orang tua atau guru untuk memberikan motivasi untuk tetap terus semangat belajar. Itulah pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang berada di sini. Selalu ingat, kesuksesan bisa diraih dengan kerja keras dan tentunya juga dilengkapi dengan doa. Jadi kuatkan tekad untuk belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.